semoga menjadi umroh yang mabrurah. Amin Allahumma. Allahumma labbaik Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal la syarika lak. Allahumma labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. labbaik la syarika lak labbaik Innal hamda wal ni'mata laka wal. Dan kita akan melakukan ibadah yang mulia, yaitu ibadah umroh. Dan tentu semuanya ini merupakan bentuk ibadah kita kepada Allah Taala. Dan yang namanya ibadah ini butuh persiapan. Namanya ibadah ini butuh ilmu, sebagaimana apa yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, bab al-ilmu qabla qawli wal amal, ilmu sebelum berkata dan beramal. Ya, maka ini merupakan di antara persiapan kita sebelum kita melangkahkan kaki kita nanti di Haramain, di kota suci Mekah dan Madinah, yang tentunya di sana kita harapkan kita akan dapat mendulang banyak pahala dari Allah Taala, bukan sebaliknya pulang dari Haramain tidak mendapatkan apa-apa, bahkan mendapatkan dosa, wa iyazu billah. Jamaah yang dimuliakan Allah Taala, ya, umroh dia secara bahasa artinya adalah ziarah. Ya, secara bahasa artinya adalah ziarah. Adapun secara istilah adalah menziarahi, ya, Baitullahil Haram, yaitu menziarahi atau mengunjungi Baitullahil Haram dengan cara yang khusus, dimulai dari ihram, talbiyah, tawaf, sa'i hingga tahallul. Ini ta'rif dari umroh, pengertian dari umroh. Alhamdulillah sekarang kita telah masuk di kota Madinah. Kita telah masuk ke tanah haram. Seperti yang saya katakan tadi, ini tanah haram berbeda dengan tanah halal yang lainnya. Ini ada konsekuensi berada di tanah haram, bahwasanya kota Madinah ini memiliki beberapa nama. Di antara nama kota Madinah adalah Tuba, yaitu kebaikan. Dan terkait hukum umroh, ini khilaf para ulama. Sebagian dari para ulama dari ulama Malikiyah dan kebanyakan ulama Hanafiyah berpendapat bahwasanya umrah itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Namun sebagian ulama yang lainnya seperti ulama Syafi'iyah, Hambali, dan sebagian ulama Hanafiyah yang lainnya mengatakan bahwasanya hukum umrah itu adalah wajib, wajib sekali seumur hidup, sebagaimana halnya dengan haji. Dan inilah pendapat yang lebih kuat, Allah Ta'ala alam, berdasarkan firman Allah Ta'ala Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 196. Allah Ta'ala berfirman, wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah Ta'ala. Dan di sini Allah Ta'ala menyandingkan haji dan umroh. Ya, di sana yang belajar bahasa Arab, di sana ada waw atau, ya, artinya ini disanding oleh Allah Ta'ala. Konsekuensinya kata para ulama, maka hukumnya sama. Artinya umroh sebagaimana halnya dengan haji, ini hukumnya sama, yaitu sama-sama wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu. Kemudian selanjutnya adalah fadlu umroh, keutamaan umroh. Nah, ini penting untuk Anda sampaikan, untuk Anda ingatkan kepada seluruh jamaah semuanya tentang keutamaan umroh ini, agar apa? Agar menambah semangat kita untuk mendatangi Baitullahil Haram,
mendatangi tanah suci Mekah dan Madinah ini untuk menjalankan ibadah yang mulia, itu ibadah umroh. Di sana banyak sekali keutamaan yang dijelaskan oleh Allah Taala, dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang apabila kita mengetahuinya maka akan menambah semangat kita, menambah giroh kita untuk menjalankan ibadah yang mulia ini. Keutamaan yang pertama, umroh ini menghapuskan dosa-dosa. Ya, kita banyak dosa Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekian banyak dosa yang setiap hari kita lakukan. Subhanallah, banyak sekali dosa-dosa kita. Dengan umroh Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa-dosa tersebut. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-umratu ila umrati kafaratun lima bainahuma. Di antara satu umroh dengan umroh yang lainnya merupakan penggugur dosa di antara keduanya. Ya, artinya dengan umroh yang dilakukan oleh seorang muslim maka akan menggugurkan dosa-dosanya. Pada tahun 1963, yang dimana tujuan awal dari beliau mendirikan kampus ini memang adalah untuk ditujukannya itu kepada orang-orang asing. Jadi memang pada dasarnya kampus ini memang tujuan awalnya didirikan oleh orang asing. Makanya Universitas Islam Madinah ini adalah universitas yang dimana hampir 85%-nya itu diisi oleh orang-orang asing. Dan alhamdulillah sampai saat ini jumlah mahasiswa yang ada kurang lebih sekitar 16.129 orang dari 125 negara. Kemudian yang kedua, kurang lebihnya seperti itu. umroh dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada, problematika kita. Kok bisa, Ustaz? Saya udah berjalan gitu. Kenapa? Karena pada waktu kita menjalankan ibadah umroh, kita statusnya adalah tamu Allah. Sekarang belum jadi tamu Allah. Kapan? Nanti waktu kita telah mengucapkan talbiyah umroh, labbaik Allahumma umrotan, maka nanti resmi jadi tamu Allah Taala. Ini baru calon tamu Allah. Insya Allah, semoga Allah Taala mudahkan langkah kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Rasul yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-ghazi fi sabilillah wal haju wal mu'tamir wafdullah da'ahum fa'ajabuh wasa'aluhu fa'atah. Al-ghazi fi sabilillah, orang yang berperang di jalan Allah. Wal haju, kemudian orang yang haji, ya orang yang haji. Wal mu'tamir, kemudian orang yang apa Pak Bu, yang umroh, yang mengerjakan umroh. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan apa? Wafdullah, mereka adalah tamu-tamu Allah. Subhanallah Pak, nanti kita haji Pak, umroh, kita umroh insya Allah. Dan semoga nanti bisa haji yang belum haji, amin Allahumma amin. Status kita nanti ini bukan tamu kerajaan Saudi Arabia, bukan tamu Raja Salman, bukan. Tapi siapa Pak? Tamu Allah, Rabbul Muluk, Rabbul Alamin. Status kita sebagai tamu Allah Subhanallah, Rabb pemilik alam semesta. Ya, ini status yang mulia. Kemudian Rasulullah SAW katakan apa? Da'ahum fa'ajabu, Allah seru mereka, Allah panggil mereka untuk mengerjakan ibadah umroh ini. Allah panggil mereka, maka fa'ajabu, mereka jawab panggilan Allah Taala. Ya, Allah panggil, Allah gerakkan hati mereka untuk berangkat umroh, berangkat haji. Maka mereka ini pun tamu-tamu Allah tadi, mereka jawab panggilan Allah Taala. Mereka tinggalkan keluarganya di tanah air, mereka keluarkan hartanya, harta titipan Allah Taala. Mereka berjuang. Ada yang sudah subhanallah sepuh, berat, walaupun sakit, dia jawab panggilan Allah Taala. Fa'ajabuh, mereka jawab panggilan Allah Taala. Wasa'aluhu fa'atahu, maka kata Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, sewaktu mereka jadi tamu Allah ini, mereka minta kepada Allah Taala, Allah pasti akan ijabah permintaan mereka. Ya subhanallah. Makanya Pak, di antara para ulama
sewaktu ditanyakan ya oleh kaum muslimin tentang problematika kehidupan dia. Ada orang yang masalah dalam keluarga, ya kita kehidupan seperti itu Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Masalah keluarga, masalah harta, masalah hutang. Dia konsultasi sama ulama ini, apa solusi yang diberikan? Berangkat umroh. Berangkat umroh. Dan ini banyak sekali. Pulang umroh, Allah Subhanahu wa taala keluarkan dia dari permasalahan-permasalahannya. Ya subhanallah. Makanya nanti Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, dari sekarang Anda ingatkan, antum bikin catatan. Bikin catatan di buku, tulis tuh apa-apa aja permintaan yang nanti mau diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti suatu kita jadi sama Allah Subhanahu wa taala, ini waktu yang paling berharga dalam kehidupan kita. Jangan sampai blank. Jangan sampai lupa apa yang mau diminta ya. Jangan habiskan waktunya sia-sia, rugi. Ya. Dari sekarang memang minta apa nih? Tanya misal sama keluarganya, mau pesan apa? Saya menjadi tamu Allah ini. Ya, mau jadi tamu Allah Subhanahu wa taala, menjadi tamu Zat yang Maha Kaya. Ya subhanallah, minta apa saja sama Allah Subhanahu wa taala. Minta perkara dunia dan perkara akhirat kita. Ya, doakan keluarga kita, doakan orang tua kita. Ya, doakan istri, suami, anak-anak, doakan. Catat memang dari sekarang, disiapkan catatannya dari sekarang. Ya. Kemudian yang ketiga, di antara keutamaan umroh yang semoga dengannya menambah semangat kita Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala adalah umroh ini Bapak dan Ibu menggugurkan kemiskinan. Subhanallah. Ya. Rasul tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tabi'u bainal haji wal umrati fa innahuma yanfiyanil faqra wal dhunuba kama yanfiyal kirul habathal hadid wal dhahab wal fiddah. Ikutilah ibadah haji dan umroh, haji umroh, haji umroh, seperti itu, karena sesungguhnya fa innahuma, karena sesungguhnya dua ibadah ini, haji dan umroh ini, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, tidaklah berbicara dengan hawa nafsunya melainkan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Mengatakan apa? Ibadah haji dan umroh ini yanfiyanil faqra wal dzunub, akan menggugurkan dosa dan kemiskinan. Ya, Rasulullah yang mengatakan. Makanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pernah tidak dengar ada orang yang pergi haji pulang ke Indonesia jatuh miskin? Ada enggak? Orang yang pulang umroh pulang ke tanah air jatuh miskin, melarat hidupnya, ada enggak? Tidak ada. Ya, tidak akan ada. Kenapa? Karena janji Allah Subhanahu wa taala. Yang ada apa-apa, udah umroh tahun depan berangkat lagi, berangkat lagi, berangkat lagi. Ya, dari mana uangnya? Ya Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan. Ya, subhanallah. Makanya jangan takut miskin kan. Ya, jangan takut miskin apabila kita menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala ini. Karena jaminan datang dari Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Kaya. Ya subhanallah. Tinggal iman kita Bapak dan Ibu, yakin tidak dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman maka tanpa ragu dia akan menjawab panggilan Allah Tabaraka wa taala ini. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, ya umroh bagaikan jihad. Subhanallah. Ya umroh bagaikan jihad. Suatu ketika ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hal ala nisa'i minal jihad? Wahai Rasulullah, apakah ada jihad bagi perempuan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, na'am alaihinna jihad la qitalun fih, al-hajj wal umrah. Rasulullah katakan apa? Ya, bagi perempuan ada jihadnya, yaitu haji, yaitu jihad tanpa peperangan, yaitu adalah haji dan umroh. Ini pahala jihad besar. Ya, makanya di sini Rasulullah SAW mengatakan pahala orang haji dan umroh ini bagaikan jihad. Subhanallah. Dan ingat Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, yang namanya jihad itu tidak pernah mudah. Ya, yang namanya jihad tidak mudah. Kita
pergi haji, pergi umroh nanti insyaallah bismillah ya bismillah tabaraka wa taala kita akan berangkat umroh. Di sini Rasulullah SAW mengumpamakan umroh dengan jihad. Dan jihad tidak mudah. Maka nanti pasti akan ada yang namanya ujian demi ujian. Jangan dikira bapak dan ibu pergi umroh itu mudah aja seperti itu, enak aja jalannya. Enggak, ada tuh ujian-ujian dari Allah Taala. Ana bawa jamaah alhamdulillah sudah beberapa kali. Dan setiap rombongan itu ada ujiannya masing-masing gitu. Maka di sini Allah Taala ingin memberikan pahala sebenarnya bagi hamba-hambanya, bagi tamu-tamunya ini dengan dua cara. Pertama, dengan apa? Dengan pahala syukur atas nikmat Allah Taala. Ada yang dimudahkan, lancar aja jalannya. Sampai sana hotelnya sudah siap, ya, makannya lancar. Kemudian ya mudah lah. Kemudian dia bersyukur, maka dia dapat pahala dari apa? Dari syukurnya kepada Allah Taala. Kelompok yang kedua adalah dia diuji oleh Allah Taala dengan apa? Dengan kesulitan. Barangnya Allah Taala ingin menguji kita, ingin menguji dan memberikan pahala kita dari sisi apa? Dari sisi kesabaran. Ya sabar. Bismillah, Assalamualaikum. Saya dari Pemakat, nama Cik Dian. Ikut umrah sama Ustadz Dani, alhamdulillah. Manasik sama manasiknya sama kajiannya jemputkan, alhamdulillah sangat baik. Mudah-mudahan bisa kembali lagi umrahnya sama Ustadz Dani. Saya Abang Rahmatul Huda, jamaah umroh berasal dari Tayan. Alhamdulillah kita telah selesai melaksanakan ibadah umroh bersama Ustadz Dani. Alhamdulillah dari semenjak awal kita sudah dibekali manasik umroh mulai dari Pontianak, dan alhamdulillah sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita juga diajak tur ke UM, ke semua kota Madinah dan Mekah. Saya dari Pontianak, Kalimantan Barat, ikut Ustadz Dani. Alhamdulillah senang sekali rasanya, saya terharu. Tidak ada rasa, nggak bisa diucapkan. Dibawa kemana, jalan-jalan kemana, saya pun tidak tahu itu. Pokoknya di jalan sana aja, ikut saja saya. Senang sekali rasanya, tidak bisa diomongkan. Dari Pontianak sampai ke Jakarta, sampai ke Madinah, ke Tanah Suci ini, senang rasanya saya, Pak. Terharu saya. Nama saya Pak Edi Iwan Bakti Nasution, jemaah umroh dari Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Pontianak. Ini mengikuti umroh dengan Ustadz Dani. Insyaallah umrohnya sesuai sunnah. Selama kami di kota Madinah dan kota Makkah, kami mengikuti rangkaian acara umroh dan yang sesuai sunnah yang diajarkan. Dan selanjutnya setelah umroh kami ada melakukan fitur ke beberapa situs-situs tempat bersejarah. Perkenalkan, nama saya Henry, jamaah yang mengikut Ustadz Dani. Alhamdulillah selama dalam perjalanan kami diberikan kemudahan dan mengerjakan semua yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Dan kita merasa sangat terharu dan merasa puas dengan jamaahnya Ustadz Dani. Ana bersyukur Ahmad, alhamdulillah, bismillah, atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan Ana untuk ikut safar bersama Ustadz Dani ya dari Pontianak. Alhamdulillah
Allah mudahkan mulai dari manasik umroh sampai akhirnya dipertemukan di Masjid Nabawi ini. Ini merupakan nikmat Allah yang besar yang dapat Ana rasakan, dan alhamdulillah dengan nikmat besar ini semoga juga menjadi wasilah kebaikan juga untuk Ustadzina Dani beserta tim. الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب. Perkenalkan, nama saya Haryanto. Saya ikut tur rombongan Sabar ke Masjidil Haram dan Masjidil Madinah Nabawi bersama Ustadz Dani. Alhamdulillah sangat menyenangkan, di mana Ana dibawa di tempat kajian-kajian sukses, dan di mana Ana diajak studi tur, salah satunya di UIM, Universitas Islam Madinah di Madinah. Masya Allah, tempatnya sangat indah. كانوا يوعدون